Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini aku sama Sandy lagi karena kemarin di videonya banyak yang bilang Sandy waktu mualaf itu berapa tahun yang lalu? Belum ada satu tahun. Belum ada 1 tahun, baru berapa bulan. Masih cinta sama Islam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama Rasulullah? Alhamdulillah. Jadi banyak yang nanya Sen kemarin di komen itu, kan kamu baca sendiri kan, banyak yang repost di Instagram kamu juga. Banyak yang tanya, gimana sih waktu Sandy masuk Islam itu kan pasti keluargamu kan ada nggak yang Islam? Ada yang Islam? Kalau keluarga dari almarhum bapakku Ada? itu Islam. Mayoritas semuanya malah Islam. Enggak, keluarga kecil? Kalau keluarga kecil sih enggak ada. Adik non muslim, mama non muslim, kakak non muslim. Adik kok non muslim? Oh iya, adiknya Sandy kemarin syahadat juga guys. Ini berita bagus. Jadi kan Sandy itu syahadat setengah tahun yang lalu. Setengah tahun. 8 bulan lah ya. 8 bulan. Terus adiknya Sandy itu sekitar 2-3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Enggak ada Sen, 1 bulan setengah yang lalu, sebulan setengah. 1 bulan. 1 bulan lah, 1 bulan yang lalu. Bulan itu ke Mualaf, namanya Mualaf Institute. Itu tempat di mana aku sama Sandy kajian. Terus Sandy ngebawa adiknya juga ngomong sama Sandy kalau mau masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi cara Allah untuk memberi hidayah manusia itu lewat mana saja. Nah, pertanyaannya Sen, gimana sih cara kamu ngomong ke orang tua? Pasti kan orang tua itu kan ya namanya orang tua, anaknya punya agama itu kan pasti sedih atau kayak gimana sih ceritanya? Kamu gimana? Ya kalau dibilang sedih pasti sedih ya. Namanya orang tua, apalagi ibu kan, seorang ibu. Jadi kalau dibilang sedih, kecewa itu campur aduk lah pasti hatinya, seperti itu. Ketika tahu, dan taunya pun aku cerita pas posisinya pas udah pulang ke Semarang. Sebelumnya waktu pas di Bandung kan belum ada cerita sama. Berarti gimana? Itu kamu lagi di Bandung, terus kan kamu malah mama di Semarang. Mama nggak tahu kalau kamu masuk Islam. Tahu. Oh, terus. Jadi aku ceritanya. Tahu nih. Terus. Ceritanya setelah pulang dari Bandung. Jadi setelah pulang dari Bandung itu baru cerita, dan aku ngobrol. Kamu nggak SMS dulu mah? Enggak, masuk Islam nggak gitu. ada. Nggak ada WA, nggak ada. Kenapa nggak ngomong dulu waktu aku masuk Islam dan sebenarnya waktu itu udah cerita, udah ngomong, cuman tidak ada respon, dan responnya malah ngomong apa kalau kamu pengen? Iya, aku waktu itu cuman mau bilang kalau aku mau Islam, dan itu pun padahal aku udah syahadat. Terus. Nah, aku bilang itu nge-WA dan tidak ada jawaban sama sekali. Justru cuman dirit aja, terus dibilang gini. Dari kamu udah ngomong ya? Waktu itu udah ngomong ya? Udah ngomong dulu, tapi via chat. Tapi nggak ada tanggapan. Akhirnya tidak berkomunikasi. Dan aku cuman terakhir mamaku tuh bales bilangnya cuman gini, wes karepmu, bilang gitu. Udah terserah kamu gitu. Nah itu kamu chatnya gimana biar mungkin ini juga jadi pembelajaran semua teman-teman ini yang mungkin mengalami hal yang sama kayak kamu kemarin. Gimana sih caranya kamu waktu SMS tuh awalnya gimana? Ya aku ngomong jujur-jujuran aja, ngomong kalau Bu aku mau pindah agama menjadi seorang muslim. Terus aku cerita kronologinya gimana, dapat hidayahnya seperti apa. Aku cerita semuanya, bagaimana kisahnya seperti apa, awalnya seperti apa, kok bisa jadi kayak gitu. Terus kok bisa ngomong dan berani ngomong kayak begitu. Terus awalnya juga aku mau chat aja udah nggak berani. Takut ya? Takut, bener-bener takut, memang takut. Nanti bakal gimana pasti takut. Berarti intinya harus memberanikan diri saat itu ya, Seth? Intinya memberanikan diri. Bagaimanapun itu kita memberanikan diri karena kita harus jujur, apalagi sama ibu gitu kan. Terus kamu pulang. Dan terus akhirnya itu seling berapa bulan kan, tidak ada respon dan tidak ada komunikasi sama sekali, dan aku cuman dijawabnya yo wis karepmu, bilang gitu. Ya udah terserah gitu. Terus akhirnya itu yo wis karepmu tuh kalau bahasa Jawa tuh ya udah terserah, tapi kayak bahasanya bahasa sebel gitu ya. Bahasa sebel. Ya udahlah kumaha maneh weh kalau di Bandung gitu ya. Kumaha maneh weh. Kalau di sini yo wis karepmu, kalau di Jakarta ya udah terserah lu dah. Gitu. Gitu. Terus aku pulang ke Semarang di hari pertama. Wah, deg-degan banget aku. Deg-degan banget. Waktu masuk pintu gimana? Aku masuk pintu, assalamualaikum, kan nggak biasanya kan. Jadi kayak ya buat aku kayak yang aneh, tapi ya biasa aja gitu. Terus. Aku masuk, terus langsung salaman, salim sama ibu, terus ya udah harus meluk, terus meluk, terus aku di situ langsung aku ajak ngobrol. Itu baru nyampe loh, belum aku kayak yang ganti baju. Kenapa baru nyampe hal pertama yang kamu lakuin itu? Kenapa
nggak lain dulu? Iya, karena aku pengen ngomong dulu biar enak, biar lega gitu. Kalau udah ngomong kan jadinya lega gitu. Soalnya kalau kamu nggak ngomong Nggak ada dulu, beban. kalau kamu nggak ngomong dulu saat kamu mandi itu masih takut tidak tuh? Belum Iyalah, ngomong. iya pasti jadi nggak enak gitu kesannya. Terus Akhirnya aku naruh barang, terus aku ngomong sama, narik tangannya ibuku, terus aku bilang duduk sebentar, aku mau ngobrol. Yaudah aku di situ cerita. Bu, aku sekarang udah menjadi muslim, aku udah syahadat. Nangis di situ, nangis, wah nangis, nangis banget ya. nangis banget. Ya namanya orang tua ya yang anaknya mengambil keputusan besar dalam hidupnya, namanya orang tua pasti nangis. Terus gimana? Apakah kamu sedih nggak waktu ngeliat ibu kamu nangis? Ya aku juga nangis lah. Oh, ikut nangis? Ikut nangis. Terus dapat hidayah, ceritanya dapat dari mimpi. Aku dimimpiin kayak begini. Terus aku bilang kalau awalnya seperti ini, terus ceritanya seperti ini, terus kronologinya seperti ini. Aku memang meniatkan dari dalam diriku untuk menjadi seorang muslim, kayak begitu. Terus akhirnya mama awalnya ya memang bilang kalau kecewa, hatinya tuh hancur gitu bahwa anaknya harus gini memilih berbeda agama gitu. Ya Terus, normal itu manusia. Terus akhirnya di seling terakhirnya mamaku bilang, terakhirnya bilang gitu doang. Ya udah, intinya semua keputusan kamu dan kamu sudah dewasa. Semua keputusan kamu yang kamu ambil, kamu ingin menjadi seorang muslim, kamu ingin menjadi seseorang yang Sandy yang sekarang, ya udah itu mama sudah pasrah. Udah serahkan kepada kamu dan kamu juga udah dewasa dan kamu juga tahu mana yang memang itu menjadi diri kamu sekarang, pribadi kamu sekarang, dan kamu memang harus benar-benar berubah. Dan kalau memang pun kamu sekarang menjadi seorang muslim, kamu harus benar-benar menjalani apa yang menjadi tanggung jawab kamu sekarang gitu. Jangan cuman menjadi seorang muslim yang kayak Islam aja, Islam aja gitu. Terus kayak yang tidak menjalani nama ibadahnya, apa yang menjadi kayak sholatnya atau mungkin baca Al-Quran atau apa yang diinginkan mamaku tuh jangan sampai kayak begitu gitu. Jadi mama kamu nggak apa-apa, jawab. Kamu nggak apa-apa masuk Islam asalkan yang bertanggung penting saat kamu memilih ini kamu harus bisa bertanggung jawab dengan pilihanmu. Jangan sampai kamu setelah memilih Islam jangan tinggalkan sholatmu, jangan tinggalkan kajian, jangan tinggalkan baca Quran, sedekahnya, ibadahnya harus dijalanin. Jadi mama kamu nggak pengen kamu pindah tapi akhirnya kamu tidak konsisten dengan apa yang kamu lakukan gitu ya. Kalau sekarang gimana? Ibadah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah sangat-sangat mendukung ya. Apalagi kalau misalkan kayak waktunya sholat Jumatan selalu bilang diingetin, ayo deh Jumatan, kok belum ada dengar suara azan. Oh bahkan ngingetin sekarang? Sekarang ngingetin. Terus kayak misalkan waktu pas bulan puasa kemarin ya. Dimasakin sahur, dimasakin buka puasa kayak begitu. Jadi alhamdulillahnya mama sekarang sudah mendukung 100% dan menerima 100%. Walaupun aku mungkin sholat di rumah sekarang udah gak canggung, jadi biasa aja. Dulu mungkin awal masih canggung banget. Kayak aku baca sholat maghrib itu, misalkan pas sholat maghribnya di rumah kebetulan pas nggak bisa ke masjid, misalkan waktu ada halangan untuk ke masjid, terus aku sholat di rumah ya biasa aja. Waktu awal canggung, tapi sekarang udah biasa. Berarti intinya gini, ini kisah Sandy itu hampir sama kayak kisahku ya Sen. Dulu waktu aku ngomong sama mamaku juga nangis, hatinya hancur dan lain-lain. Itu normal sangat normal untuk manusia. Tapi intinya gini, buat kalian yang masih takut untuk menjalani apa yang harus kalian jalanin, apa yang kalian percaya tapi kalian masih takut, inget ini. Tadinya aku sangat takut, tadinya Sandy sangat takut. Tapi saat kita percaya sama Allah, saat kita ikhtiar yang terbaik karena Allah dan untuk Allah, pasti Allah beri kemudahan, pasti Allah beri jalannya. Karena kita ini yang menurut kita ini buruk, yang menurut kita menakutkan, ini bisa menjadi yang paling baik buat Allah. Menurut Allah tuh bisa menjadi yang paling baik. Jadi kita tuh nggak tahu apa-apa dan Allah maha mengetahui tentang kita. Allah tuh lebih mengenal kita daripada kita mengenal kita. Jadi kalau kalian masih dalam ketakutan, dalam kebimbangan, gas aja, terus aja, percaya aja, ikhtiar aja dengan menggantungkan segalanya ke Allah. Memang kesannya menakutkan, tapi percaya akhirnya akan selalu baik-baik saja. Kenapa aku bisa ngomong akhirnya akan selalu baik-baik saja? Karena lihat, Sandy tadinya takut, tadinya masuk rumah ketakutan sampai nangis-nangis, mamanya hatinya hancur. Tapi lihat detik ini, saat Jumatan, mamanya yang ngingetin Jumatan, saat sahur mamanya yang buatin sahur. Aku waktu ngomong takut banget, mamaku nangis, mamaku hatinya hancur. Tapi lihat, mamaku sekarang yang masak
masak, aku buka puasa mamaku yang masakin, dimasakin spesial. Aku sahur mamaku ngingetin, mamaku ini. Kalau misalkan aku mau sholat nih, Vano sholat, mobilnya mama pakai, kamu ada kendaraan lain nggak buat ke masjid? Kalau misalkan nggak ada, mobilnya nggak mama pakai dulu, sampai mamaku mementingkan aku kendaraan untuk ke masjid. Jadi akhirnya akan selalu baik-baik saja, walaupun di awal kita ngira menakutkan gitu ya. Akhirnya ya baik-baik aja. Sebenarnya nggak ada yang menakutkan juga. Nggak ada, karena kalau kita menaruh kepercayaan, kita menaruh harapan kita ke Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya akan selalu baik-baik saja di dalam bidang apapun. Jadi teman-teman kemarin yang nanya gimana caranya sih, aku banyak sih yang komen pengen mualaf tapi takut sama keluarganya, takut kalau diusir dan lain-lain. Misalkan jalannya pun diusir dari rumah, mungkin saat itu menurut kamu itu hal yang buruk, tapi percaya akhirnya akan selalu baik-baik aja, dan Allah selalu menyiapkan yang terbaik untuk kamu nggak tahu apa-apa dan Allah Maha mengetahui. Udah segitu aja, ini udah azan Isya, ini video singkat. Semoga ini bermanfaat. Pasti video ini ada manfaat dan ada mudaratnya, dan ambil manfaatnya, buang yang mudarat-mudaratnya buang. Dan terima kasih, semoga berkah, dan semoga ceritanya Sandy adalah berkah juga ya Sandy. Semoga berkah buat yang nonton juga. Dan semoga menginspirasi juga buat yang nonton. Semoga juga memberikan semangat buat yang nonton. Seperti itu. Nah, kalau misalkan video ini bermanfaat, share aja video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa buat follow Instagramku di sini, Sandy di sini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.